iki dalane wong slamet. Nduk, toleh putu-putuku kabeh. Tahun 2026 bukan dibuat untuk menakutimu. Justru inilah tahun ketika alam berkata, wes wayahe menungso bali dadi menungso sing eling lan waspada. Ugek sak tulita. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Sugeng rawuh. Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Aku iki Semar. Wong tuwa sing ora tau tuwa, ora ketok tapi teko. Ora ngaku tapi ngerti. Hari ini aku mau cerita sesuatu yang para leluhur dulu sudah wanti-wanti, tapi manusia zaman sekarang sibuk berdebat di kolom komentar sampai lupa baca angin, lupa dengar tanah, dan lupa mengerti langit. Tahun 2026, energi Nusantara bergerak. Bukan ramalan murahan, bukan horor murahan, bukan pula konten cari viewer. Iki gegere sepi, tapi gedene ora kira-kira. Leluhur Jawa dulu menyebutnya gumilinging jagat gumetering rasa. Dunia bergerak halus, tapi rasa manusia diguncang. Dan kau tahu apa yang paling ngeri? Perubahannya diem-diem, pelan, lembut, tapi merembet seperti banyu netes ing watu. Pelan, pasti, dan gak bisa ditolak. Bergerak seperti napas bumi. Leluhur Jawa bilang, alam iku makhluk urip. Sing ora percaya, iku sing mati rasa. Alam itu hidup. Yang tak percaya, sebenarnya rohaninya yang mati. Para leluhur dulu membaca tanda bukan dari berita, bukan dari ramalan viral, tapi dari gerak alam. Dan tahun 2026 ini, gerak alam itu sudah mulai kelihatan. Bukan kiamat, bukan bencana besar, tapi perubahan energi yang bikin manusia gelisah tanpa sebab, marah tanpa alasan, takut tanpa musuh. Inilah tanda awal. Lebih banyak orang sensitif, tapi tidak sadar. Sensitif energinya, tapi tidak tahu harus bagaimana. Sensitif batinnya, tapi bingung kenapa. Sensitif emosinya, tapi malah nyalah ke orang lain. Leluhur Jawa wis nilis gelombang iki ribuan tahun lalu. Ning serat Pustaka Raja Purwa ana pitutur. Yen tanah owah, menungso kudu owah rasa. Jika tanah berubah, manusia harus berubah rasa. Tahun 2026 bukan tahun kutukan. Ini adalah tahun owah rasa, pergeseran rasa besar-besaran. Apa maksudnya? Perubahan tanah Nusantara iku duk cuma gempa utawa gunung meletus. Ning ilmu Jawa, tanah ana pulsasi energi. Jika pulsasine berubah, mongko batin menungso ikut owah. Leluhur nggambarake fenomena iki kanthi istilah tanah glundung, rasa glundung. Tanah bergetar, rasa menungso ikut ombang-ambing. Mangkane, mulai saiki sampai 2015,
kowe bakal ngilik wong akeh bingung arah hidup. Orang duwe tujuan, tapi ingin marah. Orang ngerti masalahnya, tapi ingin kabur. Iku duk lebih, iku respon batin karo energi sing berubah. Misteri angin timur. Gerakan besar dari lautan. Para tetua pesisir dulu diam-diam mencatat angin aneh yang bergerak dari timur. Bukan angin biasa, tapi gelombang energi. Dalam beberapa catatan Jawa kuno, kang saka wetan bakal dadi pangcipta owah-owahan. Dari timur akan datang penggerak perubahan. Apa maksudnya? Dalam konteks ilmiah modern, bisa jadi ini berkaitan dengan perubahan cuaca ekstrim dari Pasifik, tekanan atmosfer yang tak stabil, pola angin baru yang belum tercatat, atau fenomena geomagnetik kecil yang mempengaruhi tubuh manusia. Ilmu Jawa tidak menolak sains. Ilmu Jawa membaca yang tak bisa dilihat sains. Sains memantau data, leluhur memantau rasa. Dan ketika dua-duanya selaras, hasilnya ngeri-ngeri nikmat. Energi gaib Nusantara bangkit lagi. Nah, ini bagian yang sering salah dipahami. Ketika aku bilang energi gaib, bukan berarti hantu, gendruwo, leak, atau tuyul dadakan. Gaib dalam ilmu Jawa artinya sing ora katon nanging ana, yang tak terlihat tapi nyata. Sama seperti gelombang radio, tak terlihat tapi bisa mengubah hidupmu. Energi gaib Nusantara itu seperti lapisan tipis yang mengelilingi kepulauan ini. Dulu para empu, resi, wali dan yogi Jawa bisa merasakannya dan mengolahnya. Tahun 2026 nanti, lapisan itu menebal lagi. Ini bukan mitos, ada penjelasannya. Dalam kosmologi Jawa, Nusantara berada di persilangan 3 arus energi bumi. Dalam sains modern, wilayah Indonesia memang berada di antara 2 lempeng besar dan jalur magnetik global. Pergeseran kecil pada bumi bisa mempengaruhi ionosfer, dan itu mempengaruhi manusia. Jadi kalau ada orang 2026 nanti mendadak sensitif, merinding tanpa sebab, mimpinya aneh-aneh, emosinya naik turun, tenang, kamu bukan kerasukan. Kamu cuma sedang disesuaikan oleh alam. Leluhur Jawa menyebut proses ini diresidi, disigar, disadari, dibersihkan, dipotong, disadarkan. Prosesnya kadang nyelekit, tapi hasilnya bening. Kenapa 2026 yang dipilih? Apa ada sesuatu di langit? Leluhur Jawa tidak pernah menyebut angka tahun spesifik, tapi mereka menyebut tanda. Salah satu tandanya tertulis dalam serat Sabdo Palon. Nalika langit sumunar lan bumi pecok rasa, bakal ana owah-owahan gedhe.
Ketika langit bercahaya aneh dan bumi terbelah rasa, akan ada perubahan besar. Langit bercahaya aneh bisa kita lihat dari data ilmiah. Beberapa tahun terakhir, aktivitas matahari meningkat. Aurora terlihat di negara yang seharusnya tidak pernah melihat aurora. Radiasi kosmik meningkat, dan medan magnet bumi melemah di beberapa titik. Semua ini mempengaruhi psikologi manusia. Inilah kenapa leluhur bilang perubahan besar itu datang dari langit. Bukan meteor, bukan bintang jatuh, tapi energi dari langit. Kalau dulu para resi melihatnya lewat Topo Broto dan Laku Sunyi, sekarang kita bisa melihatnya lewat grafik sains. Misteri 2026 bukan soal ketakutan, tapi soal kesadaran. Anak-anak zaman sekarang senengnya drama. Waduh, 2026 kiamat. 2026 muncul portal gaib. 2026 muncul naga terbang. Alah, sing tenang wae le. Kalau naga terbang beneran muncul, aku tak foto sekalian buat thumbnail YouTube. Yang penting dipahami, 2026 bukan ancaman. Ini kesempatan. Alam lagi buka pintu. Energimu bisa naik kalau kau siap. Bisa kacau kalau kau bebal. Leluhur bilang, sing eling lan waspada bakal nampa cahya. Sing sembrono bakal kebanjiran rasa dhewe. Yang sadar akan terangkat. Yang sembrono akan tenggelam oleh emosinya sendiri. Derekaken hendok toleh putu-putuku kabeh Nusantara sing aku tresnani. Kini kita masuk pada bagian yang lebih halus, lebih jero, lebih bedani soal bagaimana para leluhur Jawa membaca tanda-tanda energi tahun 2026. Jangan bayangkan mereka pakai teleskop super, satelit cuaca, apalagi Google Trends. Leluhur itu punya alat ukur bernama rasa. Rasa yang tajam, bening, ora keruh ambisi. Di zamanmu banyak yang bangga bilang, aku open-minded. Tapi begitu ada energi halus lewat sedikit saja, langsung ketakutan, sibuk komentar, atau malah bikin video hoax pakai musik dramatis. Tenang le, leluhur itu tidak lebay. Mereka membaca dunia dengan ketenangan. Mari kita kupas satu-satu. Cara leluhur Jawa membaca energi. Dudu mato nanging rasa. Di Serat Wedatomo ana pitutur penting. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu itu hanya bisa dicapai dengan praktek. Leluhur dulu membaca energi bumi bukan dengan teori, tapi laku. 1. Membaca angin. Moco pramana angin. Angin itu bukan sekedar udara lewat. Angin itu pembawa kabar. Kalau angin bergerak aneh, terlalu dingin di musim panas, terlalu lembut di musim penghujan,
Itu tanda perubahan energi. Di tahun 2025 akhir menuju 2026, pola angin di beberapa wilayah Nusantara memang tidak stabil. Secara ilmiah, ini disebut anomali tekanan atmosfer. Dalam ilmu Jawa, itu disebut angin balik. Angin balik sama dengan hidup manusia balik. Makanya banyak orang tiba-tiba merasa, loh, kok aku rasa semangat? Loh, kok aku gampang marah? Loh, kok aku ngerasa kosong? Itu bukan drama, itu resonansi tubuh terhadap energi angin. Nomor loro, maca getering bumi. Dalam serat Jongko Joyoboyo ana kalimat, yen bumi nggigir, ati manungso uga nggigir. Jika bumi bergetar, hati manusia ikut bergetar. Secara ilmiah, getaran kecil bumi bisa berasal dari pergeseran lempeng atau aktivitas magma. Efek sampingnya apa? Ion di udara berubah, dan itu mempengaruhi stres, kecemasan, serta ritme tidur manusia. Makanya tahun 2026 ini banyak orang merasakan gelisah tanpa sebab. Padahal tidak sedang jatuh cinta, tidak sedang dikejar hutang, tidak sedang disindir mertua, tapi kok gelisah, muter-muter sendiri. Itu tanda energi bumi sedang gigir dan tubuh manusia ikut bereaksi. Nomor telu, maca padanging jagat. Leluhur Jawa suka memperhatikan cahaya di langit, bukan sekedar sunset estetik untuk feed Instagram, tapi kualitas cahaya, warna, suhu, ketebalan, dan kilatannya. Akhir-akhir ini ilmuwan melaporkan peningkatan aktivitas matahari. Solar flare lebih sering. Aurora terlihat di tempat yang biasanya tidak pernah ada. Lapisan magnet bumi melemah di beberapa titik. Dalam ilmu Jawa, ini disebut langit kebuka sedelo. Langit terbuka sedikit. Saat langit kebuka, energi halus masuk. Makanya manusia jadi sensitif. Ada yang mendadak spiritual, ada yang mendadak emosional, ada yang mendadak edan tapi percaya dirinya paling waras. Tenang, itu semua bagian dari proses. Fenomena jagat rame rasa sepi, tanda utama 2026. Ini fenomena paling penting dan paling terasa. Jagat rame rasa sepi. Dunia makin ramai, tapi hati makin kosong. Buktinya nopo? Media sosial makin bising, tapi manusia makin kesepian. Teknologi makin canggih, tapi manusia makin kering batinnya. Informasi makin cepat, tapi manusia makin bingung arah. Kenapa tahun 2026 hal ini makin tajam? Karena energi bumi yang berubah itu menekan manusia untuk melihat ke dalam. Tapi banyak yang menolak. Akhirnya yang muncul adalah
ruang kosong yang mereka isi dengan hiburan, drama, marah-marah, atau pamer pencitraan. Leluhur menyebut fenomena ini sebagai sepine ing rame, kesunyian di tengah keramaian. Efeknya nopo? Banyak yang tidur tapi tidak istirahat. Banyak yang sibuk tapi tidak merasa hidup. Banyak yang tertawa tapi hatinya kering. Banyak yang punya semuanya tapi merasa kehilangan sesuatu. Apa yang hilang itu? Sambungan kepada rasa, sambungan kepada alam, sambungan kepada diri sendiri. Efek spiritual energi 2026 pada manusia. Sekarang kita masuk pada bagian yang lebih teknis, campuran mistis Jawa dan sains modern. Energi bumi dan langit yang berubah akan memengaruhi 3 lapis manusia. Lapis 1, lapis raga atau tubuh fisik. Efek yang sering muncul, mudah lelah, pusing tiba-tiba, tidur tidak nyenyak, pola makan berubah, jantung berdebar tanpa sebab. Dalam sains, ini berkaitan dengan ion negatif, medan magnet bumi, dan ritme sirkadian. Dalam ilmu Jawa, ini disebut rogo disigar diresiki. Tubuh sedang dipotong, dibersihkan. Lapis 2, lapis rasa atau emosi dan jiwa. Efeknya naik turun, gelisah tapi tidak tahu kenapa, sensitif terhadap kata-kata, mudah tersinggung, mudah menangis tanpa alasan. Dalam sains, efek dari stres sistemik dan perubahan elektromagnetik. Dalam ilmu Jawa, ini disebut rasa digugrah, rasa dibangunkan. Lapis 3, lapis sukma atau spiritual dan kesadaran halus. Efeknya lebih mengerikan tetapi sebenarnya positif. Mimpi terasa nyata, bertemu leluhur dalam mimpi, intuisi meningkat, tahu sesuatu sebelum terjadi, merasa ada yang memandu, bisa merasakan energi orang lain. Leluhur menyebut ini sebagai sukmo kelingan asal usul. Ruh ingat kembali ke asalnya. Ini bukan mistik menakutkan. Ini proses alam. Kalau kau merasakannya, jangan panik. Itu tanda kau sedang selaras dengan energi Nusantara. Mengapa banyak orang melemah batin di tahun ini? Karena banyak manusia modern kehilangan 3 hal. 1. Diam. 2. Hening. 3. Eling. Di Serat Centini ada nasihat. Sing bisa nahan sepi bakal ngerti suara jagat. Siapa yang mampu menahan sunyi akan mendengar suara alam. Tapi zaman sekarang, sepi sedikit saja langsung buka YouTube. Hening sedikit saja langsung buka TikTok. Gelap sedikit saja langsung nyalakan musik. Batin tidak sempat bernafas. Makanya saat energi alam berubah di 2026, banyak batin manusia langsung kewalahan. Seperti HP jadul dipaksa menjalankan aplikasi berat, overheating, lemot, error, kadang hang. Dan beberapa orang
akan mengalami spiritual shutdown, masa kelelahan batin yang membuat hidup terasa berat tanpa sebab. Ini bukan penyakit, ini panggilan alam supaya manusia kembali ke pusat dirinya. Tanda bahwa energi 2026 sudah menyentuhmu. Kalau kau mengalami 3 dari 10 tanda ini, berarti energimu sudah disentuh. 1. Lebih sering merinding tanpa sebab. 2. Bangun jam 2 sampai 4 pagi. 3. Emosi sensitif. 4. Hubungan sosial berubah. 5. Ingin menyendiri. 6. Mimpi aneh tapi terasa penting. 7. Tubuh mudah lelah. 8. Tidak nyaman di tempat ramai. 9. Intuisi meningkat. 10. Tiba-tiba ingin memperbaiki hidup. Leluhur menyebutnya, waktu wis teko, waktunya sudah tiba. Saiki aku arep mbuka salah siji bab paling rahasia dari ilmu leluhur Jawa. Gerbang energi Nusantara. Orang modern mungkin menyebutnya portal energi atau vortex spiritual, atau yang paling dramatis, gateway dimensional. Padahal luhur menyebutnya sederhana wae, pintu jagat. Ning surat Dharma Gendul ana pitutur, Nusantara iki tanah gelar, langit bentang, ana jalur cahya kang tumancep. Nusantara ini tanah terbentang, langit membentang, ada jalur cahaya yang tertancap. Jalur cahaya itu bukan metafora puisi, itu titik-titik energi yang menghubungkan bumi dan langit. Dan di tahun 2026, pintu-pintu ini bergerak, terbuka, dan beresonansi lebih kuat. Mengapa? Kita bahas dengan cara yang waras dan sedikit edan. Apa itu gerbang energi Nusantara? Ilmu leluhur. Gerbang energi adalah titik bumi tempat 3 kekuatan bertemu. 1. Kekuatan bumi, ibu pertiwi, medan magnet dan arus tanah. 2. Kekuatan langit jagat agung, cahaya matahari dan gelombang kosmik. 3. Kekuatan jiwa manusia alias sukmo, getaran batin dan kesadaran. Ketika 3 unsur itu selaras, muncullah pintu yang membuat manusia lebih peka, lebih intuitif, lebih mudah disapa leluhur, atau lebih gampang ketiban pengalaman mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Leluhur Jawa menyebut titik-titik seperti ini sebagai pusering jagat, pusar dunia. Dalam ilmu geomagnetik modern, titik-titik ini mirip dengan area anomali magnetik atau zona energi tinggi yang mempengaruhi medan elektromagnetik di sekitarnya. 2 bahasa berbeda tapi menunjuk pada fenomena yang sama. Kenapa 2026 menjadi tahun puncak energi? Ada 3 penyebab, gabungan antara ilmu Jawa dan sains modern. 1. Siklus 11 tahunan matahari mencapai puncak.
NASA mencatat bahwa matahari sedang berada pada level aktivitas tertinggi di siklusnya. Solar flare meledak lebih sering, memancarkan energi yang mempengaruhi atmosfer, medan magnet bumi, dan gelombang otak manusia. Leluhur menyebut ini langit ngunduh cahya. Langit memanen cahaya. Cahaya ini dalam ilmu Jawa membangunkan sukma manusia. 2. Pergeseran magnet bumi. Medan magnet bumi sekarang melemah di beberapa titik. Ketika medan magnet melemah, energi kosmis lebih mudah masuk. Efeknya, manusia itu lebih sensitif, mimpi lebih jelas, intuisi meningkat, dan banyak orang yang merasakan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Leluhur bilang, pager jagat longgar, pager dunia melemah. Saat pagar longgar, yang halus-halus ikut muncul. Nomor 3, aktivasi energi Nusantara itu sendiri. Nusantara itu berada di antara 3 lempeng besar dunia. Ketika lempeng bergerak, energi tanah ikut bergerak. Tahun 2026 itu adalah puncak resonansi dari pergerakan-pergerakan kecil yang terjadi sejak 2018. Dalam bahasa leluhur, ini disebut bumi podo tangi, bumi bangun. Ketika bumi bangun, manusia yang pekanya tinggi ikut ketarik. Tempat-tempat di Nusantara yang energinya menguat di 2026. Ini bagian yang membuat banyak orang merinding. Ada 4 jenis tempat yang mengalami peningkatan energi paling kuat. Pertama, gunung. Gunung adalah antena alam. Ia menyambung bumi dan langit. Di Jawa ada istilah gunung dadi pasak jagat. Gunung adalah pasak dunia. Beberapa gunung yang energinya meningkat. Gunung Lawu, pusat gerbang rasa. Merapi, nafas api bumi. Semelu, poros vertikal energi. Salak, gerbang sukma tua. Rinjani, tempat air dan angin bertemu. Bawakaraeng, jalur spiritual Sulawesi. Efeknya bagi pengunjung 2026 lebih mudah merasakan kehadiran halus. Mimpi setelah turun gunung menjadi jelas. Bisa mengalami dejavu berulang atau merasa seperti dipanggil ke gunung tertentu. Kedua, laut. Laut bukan hanya air asin. Laut adalah penyimpan memori bumi. Di Serat Centini disebut segoro nyimpen suara leluhur. Laut menyimpan suara leluhur. Tahun 2026, arus laut global berubah. Arus adalah energi. Energi adalah memori. Tempat laut yang energinya meningkat yaitu Laut Selatan atau Selatan Jawa, Selat Makassar, perairan Maluku, Laut Banda, Teluk Tomini. Efeknya apa? Orang yang peka bisa mendengar gelombang batin, tertarik ke arah laut tanpa alasan, sering bermimpi tentang air,
atau mengalami emosi yang naik turun. Ketiga, hutan. Hutan adalah tempat roh bumi bernafas. Ketika energi naik, hutan menjadi lebih hidup. Hutan yang mengalami peningkatan energi, alas Purwo, alas Merapi Merbabu, hutan Kalimantan bagian tengah, pegunungan Papua, hutan-hutan tua Flores dan Sumba. Efek pada manusia, mudah merasakan getaran tanah, sering merinding, merasakan ada mata-mata tak terlihat atau tiba-tiba ingin menyepi. Keempat, desa tua dan situs purba. Tempat-tempat ini menjadi titik berkumpulnya ingatan manusia. Contohnya, desa-desa tua di lereng Lawu, situs Gunung Padang, candi-candi tua di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kampung adat di Sunda, Bali, Kalimantan, NTT, situs-situs purbakala Sulawesi dan Papua. Energi manusia zaman dulu tersimpan di tanahnya. Ketika 2026 terjadi peningkatan energi global, tempat-tempat ini seperti hidup kembali. Efeknya, suara gamelan goib, rasa seperti diawasi, atmosfer berat tapi sejuk, atau keheningan yang menggetarkan. Pengaruhnya terhadap manusia dengan bakat spiritual. Ini bagian yang sering ditanyakan orang. Kenapa aku tiba-tiba jadi peka? Apa aku keturunan spiritual? Tenang Le, tidak semua orang yang sensitif itu keturunan dukun atau punya tugas kosmik. Sensitif itu tanda kesadaranmu sedang terbuka. Dan tahun 2026 mempercepat proses itu. Berikut efeknya bagi orang yang punya bakat spiritual. Pertama, batin menajam dalam seminggu, bukan bertahun-tahun. Dulu, untuk membuka rasa perlu bertapa. Sekarang, bumi yang melakukan pembukaan massal. Efeknya, intuisi meningkat drastis, bisa membaca emosi orang lain, lebih peka terhadap kebohongan, lebih sensitif terhadap energi tempat. Kedua, frekuensi mimpi tinggi. Mimpi bukan bunga tidur. Mimpi adalah rapat halus. Kalau seseorang berbakat spiritual, tahun 2026 membuat frekuensi mimpi menjadi jelas, terasa nyata, kadang terasa seperti pesan, bahkan bersifat profetik. Serat Sabdopalon menyebut fenomena ini pitulunging otmo leluhur, pertolongan roh leluhur. 3. Mudah tersambung ke leluhur. Saat energi naik, tirai antara dunia halus dan dunia kasat menjadi tipis. Orang berbakat bisa merasakan kehadiran nenek moyang, mendapat wangsit dalam tidur, atau tiba-tiba ingat pitutur lama. Serat Sabdopalon menyebut fenomena ini cendro jiwongo, cermin jiwo. 4. Energi tubuh naik turun tidak stabil. Ini yang sering membuat orang panik. Kadang kuat sekali, kadang lemah seketika, kadang panas, kadang dingin. Ini bukan gangguan, ini penyesuaian energi. 5. Keluar masuk kesadaran simbolik. Orang berbakat akan melihat pola dalam kejadian sehari-hari, melihat makna dalam simbol, menyadari isyarat alam, menyadari pesan di balik mimpi. Ini disebut leluhur sebagai condro jiwonggo, cermin jiwo. Apa bahayanya? Tenang, yang berbahaya itu bukan energinya. Yang berbahaya adalah manusia yang panik, manusia yang sok sakti, manusia yang tidak grounding, manusia yang stres tapi ngaku spiritual awakening.
Leluhur selalu bilang, ilmu gede tanpa landasan ndadekke edan. Ilmu besar tanpa dasar membuat gila. Tetap waras, tetap membumi. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Ora usah gumun. Sejak awal aku sudah bilang, 2026 bukan tahun kiamat, tapi tahun ganti suasana, perubahan suasana energi. Yang panik biasanya manusia yang pikirannya berisik, bukan alamnya. Alam selalu tenang, manusia yang ribut. Dan memasuki 2026, gerbang energi Nusantara yang kemarin cuma mengintip, sekarang mulai buka lawang lebar-lebar. Siapa yang siap, ia akan naik. Siapa yang tidak siap ya pening, gerusa-gerusu, kebingungan sendiri. Bukan salah energinya, tapi salah cara manusia menghadapinya. Maka batch 4 ini aku isi dengan petunjuk laku halus versi ilmu Jawa murni, tanpa klenik, tanpa ritual nyeleneh. Semuanya sederhana, tapi dalam. Karena ilmu Jawa itu bukan soal 1000 mantra, tapi cara menoto rogo, rasa, lan sukmo. Pahami dulu, energi 2026 bekerja bukan pada mata, tetapi pada rasa. Anak-anak zaman sekarang suka bertanya, Ki, energi itu bentuknya apa? Warnanya apa? Aku jawab, no, kalau semua harus pakai mata, berarti rasamu mati. Energi 2026 tidak bekerja pada apa yang tampak, tetapi pada yang menempel ke rasa batin. Orang yang pikirannya berisik, hatinya sembrono, dan raganya kacau akan gampang kecantol energi liar. Tanda orang tidak siap energi 2026, gampang tersinggung, tiba-tiba capek tanpa sebab, emosinya naik turun seperti saham gorengan, tidur kacau, mimpi aneh repetitif, merasa dicari sesuatu, padahal itu cuma resonansi energi. Maka sebelum laku apapun, tenangkan rasa dulu. Pitutur Jawa, rasa kang rumangsa, rasa memasuki, rasa menyadari. Siapa yang sadar rasa, dialah yang kuat. Cara menghadapi perubahan energi 2026. Tenangkan kepala, bukan tambah ritual. Ilmu Jawa tidak suka ribut. Kalau energimu goyah, jangan cari guru 1000, dukun 300, dan ritual 50. Nanti dompetmu yang tirakat, bukan batinmu. Salah satu ajaran dasar sing luwih dhisik ditata yaiku pikirane. Yang pertama harus diatur adalah pikiranmu. 2026 akan jadi tahun ketika orang mudah termakan kepanikan kolektif. Hoaks mistis menyebar. Banyak meramal, sedikit menganalisis. Yang pura-pura suci makin nyaring, yang bijak makin diam. Maka Semar bilang, laku nomor 1, tutup pintu kekacauan. Carane, batasi konsumsi berita, hanya yang perlu. Jauh dari orang yang suka menakut-nakuti.
Hindari komunitas yang memelihara drama spiritual. Jangan gampang percaya pesan gaib tanpa pengetahuan. Batinmu seperti rumah. Kalau semua pintu dibuka, energi campur aduk masuk. Tutuplah, pilih tamu yang pantas. Ritual halus tanpa klenik ala ilmu Jawa murni. Ilmu Jawa tidak mewajibkan alat apapun. Justru semakin halus ilmunya, semakin tanpa alat. Berikut lagu yang diajarke Semar Jawa kuno. Lagu ambegan. Menoto nopos, menoto energi. Nafas iku jembatan antarane raga karo sukma. Carane tarik napas pelan 4 hitungan, tahan sebentar 2 hitungan, keluarke 6 hitungan. Ulangi 12 kali. Tujuane ora gaya-gayaan, tapi mbalikke tubuh ke gelombang energi tenang. Kalau dilakukan sebelum tidur, rasa resah ilang koyo kebut kenang matahari. Laku meneng, 3 menit hening tiap pagi, ora perlu meditasi rumit. Cukup 3 menit. Duduk tenang, tutup mata, tarik napas pelan, biarkan pikiran lewat seperti awan. Iki lagu yang dulu dilakukan para resi, bukan untuk mencari wahyu, tetapi untuk membersihkan papan tulis batin. Di tengah energi 2026 yang mudah mengguncang rasa, meneng adalah tameng yang paling ampuh. Laku ngrumongsoni, ngasah kepekaan tanpa mistifikasi. Ilmu Jawa selalu dimulai dari kesadaran sederhana. Sadar tempatmu berdiri, sadar opo yang kamu rasa. Corone mudah. Saat berjalan di pagi hari, rasakan angin menyentuh kulit, suara jauh dekat, aroma rumput atau tanah. Latihan ini membangunkan indera rasa yang selama ini tumpul karena gadget. Orang dengan rasa yang peka akan otomatis selaras dengan perubahan energi 2026. Cara menjaga raga, rasa, dan sukma di masa energi kacau. Raga, jaga tubuhmu seperti senjata. Energi kuat butuh wadah yang kuat. Tidur cukup, minum air bersih, kurangi gula dan makanan berpengawet. Perbanyak berjalan, paling cocok dengan energi bumi Nusantara. Kalau ragamu sekarat, sukma tak akan kuat berdiri. Rasa, jaga agar tidak bohongan. Rasa itu seperti kompas. Kalau kompasnya busuk oleh kebohongan diri sendiri, semua arah akan menyesatkan. Teknik menjaga rasa. Jangan mengaku baik kalau hatimu kesal. Jangan pura-pura sabar kalau batinmu terbakar. Jujur sama perasaan sendiri, lalu lepaskan perlahan. Jangan dipelihara. Rasa yang jernih membuatmu kebal dari gangguan halus. Sukma, jaga dari kesombongan dan ketakutan. Sukma tidak suka 2 hal. 1. Arogan. 2. Takut berlebihan. Energi 2026 akan memecah manusia menjadi 2. Yang menjadi semakin halus dan yang jadi semakin emosional. Sukma yang kuat selalu berada di tengah. Tenang, rendah hati, waspada tanpa takut.
pitutur penting. Sing dumeh bakal tiba, sing wedi bakal keseret. Yang sombong akan jatuh, yang takut akan terseret. Ndok, tole, putu-putuku kabeh. Catet baik-baik wejangan iki. Siji, ajak kegawa suasana. Jangan ikut terseret suasana yang kacau. Energi buruk hanya menang pada hati yang goyah. Loro, slamet iku saka batin sing bening, dudu saka benda. Keselamatan itu dari beningnya batin, bukan dari jimat. Jangan cari pegangan di luar sebelum kuat di dalam. Telu, wani meneng, wani eling. Berani hening, berani sadar. Inilah perisai manusia Jawa. Papat, sing manut alam bakal disepadani alam. Siapa yang mengikuti irama alam akan diselaraskan oleh alam. 2026 itu bukan badai, tapi gelombang besar. Yang pandai mengemudi batin akan meluncur seperti perahu nelayan yang akrab dengan laut. Yang tidak siap yo mabuk, tapi masih bisa belajar. Aku, Semar, cuma berpesan, jaga raga, beningkan rasa, kuatkan sukmo. Niscaya energi apapun tidak akan mengoyakmu. Wejangan pungkasan Semar, jalan aman mengarungi energi 2026. Ndak, tole, putu-putuku kabeh. Sampailah kita pada bagian terakhir dari wejangan ini. Jalan yang akan kuluruskan bukan jalan yang sulit, bukan pula jalan yang penuh ritual ribut, justru yang sederhana. Karena ingat, ilmu Jawa selalu merendah. Semakin tinggi pemahaman seseorang, semakin lembut cara ia melangkah. Tahun 2026 ini bukan tahun teror, bukan pula tahun kegelapan. Ini tahun ketika alam bilang, wis wayahe manungsa bali ngerti sapa dirine lan apa rasa sejatine. Sudah waktunya manusia kembali paham siapa dirinya dan apa hakikat rasanya. Dan supaya kamu tidak salah langkah, aku hadir menutup wejangan ini dengan jalan aman. Laku sederhana yang bisa dilakukan semua orang, tanpa klenik, tanpa keributan, tanpa menantang energi alam. Siap, Le? Kita mulai. Pahami dulu, energi 2026 tidak datang untuk menakuti, tapi menyaring. Anak-anak zaman sekarang mudah takut. Padahal takut itu cuma bayangan pikiran sendiri. Energi 2026 bergerak seperti ombak besar. Yang kuat akan terangkat, yang rapuh akan ikut goyah. Tapi ingat,
Ombak tidak datang untuk menenggelamkan, melainkan menguji kesiapan kita. Tanda saringan ini mulai terasa. Yang hatinya kotor akan makin terlihat kotor. Yang batinnya jernih akan memancarkan kejernihan. Yang suka pamer spiritual akan kehilangan tenaga. Yang rendah hati justru mendapat kekuatan halus. Yang suka memanipulasi orang lain akan kecelakaan energi. Yang menjaga diri akan dilindungi oleh resonansi alam Nusantara. Maka pesan Semar pertama, aja wedi karo saringan, wedi yen kowe ra siap. Jangan takut pada saringan, takutlah kalau kamu tidak siap. Maka mari kita siapkan, pelan tapi pasti. Jalan aman pertama, bersih non jero, ora usah ribut njobo. Bersihkan bagian dalam diri, bukan perbanyak penampilan luar. Banyak orang menghadapi perubahan energi dengan ritual yang semakin rumit, mencari guru kemana-mana, membeli benda-benda aneh, memperbanyak simbol, menambah aksesoris spiritual. Padahal semua itu tidak ada gunanya kalau jeromu masih kusut. Ilmu Jawa mengajarkan, sing resik batine bakal resik lakune. Yang bersih batinnya, bersih pula jalannya. Caranya? Maafkan dirimu sendiri. Tutup buku masa lalu yang membuatmu lelah. Jangan memelihara dendam. Hindari iri dan penyakit hati. Jujurlah pada dirimu, bahkan jika itu menyakitkan. Kalau jeromu jernih, energi 2026 justru akan mengisi, bukan mengguncang. Jalan aman kedua, jogo ngomongan, jogo getaran. Ini yang paling sering dilupakan. Omongan itu energi. Menungso sering sengsara bukan karena hal-hal gaib, tetapi karena mulute sendiri. Tahun 2026 membawa getaran lang sensitif. Lambe lang sembrono bisa menjatuhkan nasib seseorang. Wejangan poro sepuh, wicara iku wahyu jiwa. Perkataan adalah pancaran jiwa. Maka untuk selamat, pertama, hentikan komentar yang tidak perlu. 2. Jangan ikut drama digital. 3. Hindari debat kusir yang cuma menghabiskan batin. 4. Bicara seperlunya, selebihnya diam. 5. Jogolah katamu seperti kamu menjaga jarum emas. Ingat nak, diamnya orang bijak lebih keras dari teriakan orang bodoh. Jalan aman ketiga, lagu cilik sing damai. Ini inti wejangan Semar. Ilmu Jawa murni tidak pernah meminta manusia melakukan hal-hal ekstrim. Yang diminta adalah laku sederhana yang dilakukan terus-menerus. Aku beri 3 laku cilik yang sangat kuat untuk menghadapi energi 2026. Nomor 1, laku sembah rasa. Bukan sembah gerakan, bukan ritual rumit. Cukup tutup mata, letakkan tangan di dada, bisikkan dalam hati, aku eling, aku meneng, aku selaras alam. Ulangi 3 kali. Laku ini mengikat frekuensi batinmu dengan frekuensi bumi Nusantara. Nomor 2,
Laku nahan ciwir. Ini istilah Jawa lama untuk menahan reaksi spontan. Caranya sederhana. Saat kamu ingin marah, iri, tersinggung, ingin menyerang orang, diam 10 detik saja. Hitung pelan-pelan. Setelah itu, biasanya amarahmu turun 80%. Laku ini membuat getaranmu lebih stabil dari guncangan energi luar. Nomor 3, laku sinau mrimo. Mrimo bukan pasrah bodoh. Mrimo adalah penerimaan yang cerdas. Menerima sambil tetap bertindak. Tahun 2026 menuntut jiwa yang bisa berkata, "Baik, aku menerima kejadian ini. Lalu, apa langkah paling bijak yang bisa kulakukan?" Ibarat nelayan, gelombang besar tidak ditolak, tapi diterima, diikuti ritmenya, lalu diarahkan. Jalan aman keempat, sambungno batinmu karo leluhur, ora karo ketakutan. Banyak orang salah. Saat energi berubah, mereka malah menyambung diri ke ketakutan, bukan pada leluhur. Leluhur Nusantara itu penjaga. Mereka tidak minta sesajen aneh-aneh. Yang mereka minta cuma 2, kebaikan hati dan niat lurus. Kalau 2 ini ada, sambunganmu kuat tanpa perlu ritual besar. Cara menyambung diri, sebelum tidur ucapkan lirih. Mbah, buyut, leluhurku, mugi tansah njagi aku, nguatno batinku, lan buka dalanku. Niatkan untuk hidup dengan cara yang tidak merusak orang lain. Lakukan pekerjaan dengan jujur. Hargai tanah di mana kamu berpijak. Dan energi leluhur akan membuka jalannya sendiri. Jalan aman kelima, tata rasa supaya energi ora mudhun balik nggulung kowe. Rasamu itu seperti setir di tengah gelombang energi. Kalau rasamu berisik, energinya liar. Kalau rasamu tenang, energinya patuh. Corok njogo rasa, hindari iri hati, jangan ikut keributan yang tidak perlu. Jaga hati dari pikiran negatif, tidur pada jam wajar. Tiap pagi ucapkan dalam hati, dino iki dino apik, aku ora nyerang, ora diserang. Ini membuat rasa tetap ngadeg, berdiri mantap. Penutup besar Semar, iki dalane wong slamet. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Tahun 2026 bukan dibuat untuk menakutimu. Justru inilah tahun ketika alam berkata, wis wayahe menungso bali dadi menungso sing eling lan waspada. Maka rangkum wejangan Semar. 1. Bersihkan batin, bukan perbanyak ritual. 2. Jogo omongan, karena omongan menciptakan nasib. 3. Lakukan laku cilik setiap hari, bukan laku ribut kadang-kadang. 4. Sambungkan batin ke leluhur, bukan ke ketakutan. 5. Tenangkan rasa supaya energi tidak menggulungmu. Ingat, pitutur terakhir dari leluhur. Sapa sing jernih bakal selaras. Sapa sing selaras bakal slamet. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh.
Semoga wejangan sampai bab terakhir iki menjadi lampu kecil yang menerangi langkahmu. Lan samar mamoring sapa sinokmaya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa drengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun ya sira ya ingsun ya sira ya